Hai sahabat servis, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali proses perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana pada episode sebelumnya kulkas ini mengalami kerusakan pada bagian kompresornya. Untuk itu saya akan melakukan proses pergantian kompresor dengan yang baru. Oke, kita akan coba lepas terlebih dahulu kompresor yang lama ini, yang rencananya akan saya coba ganti kompresornya karena kompresor ini sudah overhead atau tinggi ampernya. Untuk kompresornya ini tidak terlihat data di tabel, namun kategorinya adalah 1/6 PK. Yang akan saya coba lakukan pergantian dengan kompresor penggantinya. Nah, ini saya akan coba lakukan pergantian untuk kompresor yang pas dan cocok, yaitu saya siapkan kompresor dengan tipe SFH 48C99RAX yang kategorinya ini adalah 1/8 PK plus ya, jadi mendekati 1/6 PK. Oke, jadi saya akan coba lakukan pergantian kompresor ini dengan ukuran 1/8 PK plus, yang awalnya kompresornya adalah 1/6 PK. Selanjutnya saya tinggal menyambungkan kembali untuk sambungan kabel yang dari kompresor menuju ke unit. Nah, seperti ini sudah saya lakukan penyambungan, dan nanti kita tinggal melakukan pengelasan pada pipa tekan dan pipa hisapnya ini. Namun sebelumnya saya akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu. Nah, ini saya coba tes. Saya berikan sumber pada unit dan oke, mesin kompresor sudah bekerja. Nah, di sini sudah ada hembusan udara yang keluar dari kompresor ya, cukup kencang. Jadi kompresor ini sehat ya, mantap. Oke, kita coba tes dulu sejenak bagaimana kondisi kompresornya ini. Dirasa sudah cukup, kita matikan dulu kompresornya. Dan di sini kita akan coba lihat bersama-sama untuk kompresor jenis ini. Kita coba cek untuk pin running dan startnya ini apakah memiliki hambatan yang sesuai dengan teori. Terkadang memang kompresor kulkas ini untuk hambatan running dan startnya ini kadang berbeda-beda. Yang terkadang runningnya ini memiliki hambatan yang lebih besar, dan terkadang juga untuk kumparan running memiliki hambatan yang lebih kecil. Namun secara teori memang untuk kumparan running itu memiliki hambatan yang kecil. Oke, di sini letak runningnya sudah jelas, dan di sini overload yaitu letak pin commonnya. Oke, untuk runningnya di sini sesuai dengan PTC relay di sebelah kanan ya, berarti yang sebelah kiri adalah startnya. Nah, ini start, kemudian ini runningnya ya. Oke, kita akan coba ukur. Nah, sesuai dengan letaknya di sini, running di sebelah kanan, start di sebelah kiri, dan commonnya di bagian atas. Oke, kita hanya sekedar ingin mengetahui yang mana running, yang mana start. Ini kita coba lakukan pengukuran hambatan di pinnya ini. Jadi kadang memang berbeda-beda, ada yang runningnya lebih besar, ada yang runningnya lebih kecil. Nah, itu jadi susah menentukan yang pasti itu. Oke, di sini saya hanya ingin melihat, mengukur
untuk kumparan runningnya nih, apakah yang lebih besar hambatannya atau yang lebih kecil hambatannya. Yang sebelumnya untuk kompresor bawaannya itu untuk kumparan runningnya itu lebih besar ya. Oke, kita mulai melakukan pengukuran. Saya letakkan dulu di probe merahnya ini di common ya, kemudian saya coba ukur di sebelah kanan. Ya, di sini untuk sebelah kanan terukur sebesar 18 ohm. Sedangkan sebelah kiri terukur 25 ohm. Ya, saya ulang. Untuk sebelah kanan sebesar 18 ohm. Sebelah kiri 25 ohm. Jadi untuk runningnya lebih kecil, sedangkan startnya lebih besar ya teman-teman. Oke, sudah jelas. Selanjutnya saya rapikan kembali dan kita akan coba lakukan proses pengelasan pada bagian pipa hisap dan pipa tekannya ini. Nah, ini pipa hisapnya dan ini pipa tekannya yang menuju ke kondensor. Oke, nanti kita buatkan pentil pengisian di pipa sini. Baik teman-teman, setelah saya buatkan pentil pengisian dan di sini kita akan coba pasangkan untuk pipa press dan pipa hisapnya. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Jadi dalam hal proses pengerjaan kulkas ini kita harus lakukan secara hati-hati. Dalam proses pengelasan di sini saya coba berikan tameng supaya menghindari semburan panas yang menuju ke perkabelan. Oke, saya coba las kembali untuk pipa tekannya di sini. Nah, di sini. Jadi saya berikan tambahan pipa supaya lebih tepat posisinya. Nah, ini dalam proses pengelasan kita harus hati-hati dan sabar karena apabila kita salah dalam melakukan proses pengelasan ini, maka masih terdapat kebocoran pada las-lasan ini. Jadi itu sangat harus kita hindari. Oke, selanjutnya untuk pengelasan pada bagian pipa tembaga dan besi yang menuju ke kondensor, ini kita harus tambahkan yaitu campuran borak. Nah, sebagai penyatu antara tembaga dan besi. Nah, ini kita coba oleskan sedikit borak sebagai perekat penyatu antara kedua bahan ini. Jadi untuk bahan tembaga dan besi tidak bisa hanya langsung dilas saja tanpa menggunakan campuran borak ini. Oke, sudah tersambung semuanya ya. Nah, seperti ini sudah, pastikan rapi, aman ya. Dan untuk filter pembuangan di pipa kapiler kita pastikan di situ harus ada hembusan udara yang keluar. Oke, setelah saya hidupkan ya, di sini terdapat dorongan udara yang keluar menandakan bahwa kompresi dari kompresor ini masih normal, sehat. Ya, selanjutnya kita bisa mulai melakukan proses pemasangan spuyer pentil pengisian. Di sini saya pasang terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita selesai melakukan proses pengisian kita tinggal menutupnya saja. Dan tidak lupa saya siapkan manifold untuk
melakukan proses pemvakuman. Oke. Di sini saya coba lakukan proses pemvakuman menggunakan sistem vakum body. Ya, pastikan konektor pada manifold harus erat ya, dan pastikan juga di sini keran manifold apabila ditutup maka jarum manifold turun, menandakan proses vakum berlangsung. Oke, proses vakum sedang berlangsung seperti ini, dan pastikan udara yang keluar pada pipa pembuangan akan habis. Baik, proses pemvakuman berlangsung kurang lebih 30 menit, dan di sini saya coba cek udara yang keluarnya sudah tidak lagi keluar, menandakan proses pemvakuman selesai. Dan untuk saluran pembuangan pada kapiler ini kita tutup rapat-rapat, kemudian kita segel saja, kita las permanen supaya tidak ada lagi kebocoran halus yang keluar pada pipa kapiler ini. Ya, seperti ini. Jadi proses pemvakuman sudah selesai. Dan untuk teman-teman, alangkah baiknya proses pemvakuman pada unit menggunakan mesin vakum supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal tentunya ya teman-teman. Jadi di sini setelah saya lakukan proses pemvakuman, saya siapkan freon R134. Nah, di sini kemudian kita bisa pasangkan selang manifold menuju keran freon. Nah, di sini. Jadi saya menggunakan freon kalengan saja R134 merek Clea. Ya, selanjutnya keran pada freon saya buka. Kemudian otomatis freon akan mendorong udara yang ada di selang manifold. Nah, ini kita harus buang ya. Kita kendorkan sedikit. Nah, jadi tidak ada lagi kandungan udara yang ada pada selang manifold ya. Jadi proses ini benar-benar sudah vakum. Selanjutnya setelah itu baru kita boleh melakukan proses pengisian freon pada unit. Nah, ini di sini jarum manifold menunjukkan di minus 30 ya. Oke, selanjutnya kita boleh mengisi freon sedikit demi sedikit ya, paling tidak di 10 atau 15 PSI. Ini kondisi mesin kompresor sedang berjalan ya, jadi kita usahakan mengisinya sedikit demi sedikit saja. Dan di sini untuk jarum manifoldnya usahakan jangan sampai turun di minus 30 ya. Jadi kita perlahan-lahan saja cara pengisiannya, dan kita harus atur paling tidak sementara di 5 PSI, kemudian 10 PSI, yang saya rasa untuk tekanan di 10 PSI nanti sudah cukup. Ini sementara masih di 5 PSI, kita biarkan sejenak, kemudian kita tambah lagi sedikit hingga mencapai 10 PSI. Nah, ini kita tambahkan sedikit. Apabila sudah pas di 10 PSI, proses pengisian ini saya rasa sudah cukup, dan bisa kita cek untuk filter dryer. Di sini terasa hangat ya, mantap. Oke, pertanda proses pengisian sudah normal. Untuk dinding-dindingnya di sini terasa panas ya, mantap. Oke, jadi saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian freonnya ini. Jadi di sini kita tinggal melepas saja selang manifold yang menuju ke ventil pengisian. Selanjutnya jangan lupa ditutup
yang rapat menggunakan penutup pentilnya ini. Jadi proses pengisian freon sudah selesai. Selanjutnya kita lihat sementara hasilnya bagaimana teman-teman. Ya, untuk sementara kulkasnya kita coba rasakan di bagian ruang refrigerator sini ya. Mungkin belum terlalu dingin, namun kita akan coba lakukan pengujian. Di sini saya coba berikan air mineral. Kita akan coba tes dalam 2 hari bagaimana hasilnya. Untuk di ruang freezer saya juga berikan air mineral yang mana nanti akan membeku apabila sudah normal dalam waktu paling tidak 2 hari. Oke, di sini dinding-dindingnya mantap ya. Terasa hangat di sini. Ya, mantap. Oke teman-teman, kita tinggal saja dulu. Nanti 2 hari kita akan coba lakukan pengecekan kembali. Baik teman-teman, setelah 2 hari saya coba cek kembali bagaimana hasilnya. Untuk ruang refrigerator di sini air mineralnya coba kita lihat. Ya, di sini sudah terasa dingin ya. Mantap ini. Berarti pertanda baik untuk ruang refrigeratornya normal. Kemudian kita coba cek di bagian ruang freezer. Wah, kepulan hawa dinginnya sudah berhamburan ingin keluar. Dan di sini proses pembekuannya juga sangat sempurna di sini ya. Terlihat retak-retak seperti ini. Betul-betul sempurna proses pembekuannya. Untuk ruang freezer mantap ya. Selanjutnya mungkin kita bisa cek berapa arus pada kompresor saat ini. Apakah kecil, apakah besar arusnya. Di sini saya siapkan tang ampere dan kita bisa lihat sama-sama untuk arusnya di sini 0,74 ampere. Wah, cukup ringan ya teman-teman. Kecil saja. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.